Vincent, kita silakan. Baik, terima kasih atas doanya. Ya, seperti biasa sebelum kita mempelajari pelajaran pada hari ini, Ibu Guru akan menampilkan absen. Ya. Apakah semuanya masuk? Dengan nama ya, Ranti Wanimo, Melani Wakerwa, Panika Wanimo, Faisa, Elis Wanimo, Vincent Wakerwa, Rado Wanimo, Abia Wenda, Anto Jigibalon, Petrus Wanimo. Baik, kalau semuanya hadir, ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada tujuan pelajaran yang Ibu Guru akan kasih tahu kalian. Yang pertama yaitu melalui pengamatan lingkungan sekolah, peserta didik dapat mendeskripsikan konsep lingkungan dan penyusun ekosistem dengan benar. Yang kedua, disajikan suatu masalah autentik dalam bentuk gambar tentang terjadinya masalah pada suatu ekosistem. Ya, siswa dapat menemukan bentuk interaksi antar komponen penyusun. Yang ketiga, melalui pengamatan gambar, siswa menganalisis bentuk interaksi yang ditemukan. Yang keempat, melalui pengamatan gambar, siswa mengkategorikan serta memberikan argumentasi atau ide cara mengatasi dan mencegah dampak yang terjadi pada lingkungan. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita masuk di dalam materi kita tentang interaksi makhluk hidup lingkungan, Ibu Guru mau tanya kalian. Siapa yang bisa jelaskan apa itu lingkungan? Ya, silakan. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Ada yang lain? Ada yang lain apa itu lingkungan? Ya, silakan Rado. Segala sesuatu di luar individu yang kompleks. Ya, ada yang lain juga? Silakan. Segala sesuatu yang di luar individu. Ya, berarti lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di luar individu yang kompleks, ya, yang kompleks. Pernahkah kalian amati lingkungan sekolah? Pernah amati kan tidak? Nah, lingkungan apa saja? Apa saja yang kalian dapat di lingkungan itu? Pohon, rumput, batu. Baik, bunga, pohon, rumput, berarti masuk di dalam komponen apa? Biotik atau biotik? Biotik. Ya, biotik. Biotik berarti adalah makhluk hidup. Kemudian batu, pasir, tanah, air, cahaya masuk di dalam komponen abiotik. Baik, kalau masuk dalam komponen abiotik. Nah, sekarang Ibu Guru punya gambar. Ya, ada gambar yang di sini ada 3 gambar. Nah, 3 gambar ini berarti kalian bisa lihat tentang kondisi lingkungan, ya, tentang kondisi lingkungan yang ada yang berbeda. Nah, kondisi lingkungan ini coba kalian pikirkan. Ya, coba kalian pikirkan apa saja yang kalian temukan pada gambar ini. Silakan. Baik. Gambar 1 tentang interaksi antara komponen abiotik, artinya ekosistem sawah. Komponen abiotiknya tidak hidup, saling mempengaruhi. Contoh, penggunaan pupuk yang mempengaruhi jumlah bahan organik yang tersedia sebagai makanan tadi. Ya, baik. Komponen abiotik yang ada di sini, ya. Komponen abiotik, ya. Komponen abiotik berarti contohnya seperti pemberian pupuk. Nah, pemberian pupuk ini bisa untuk membuat sawah, membuat padi ini menjadi
menjadi subur. Ya, menjadi subur. Kemudian bisa membuat tanaman padi ini bisa memberikan oksigen bagi kehidupan kita. Ya. Kemudian di dalam komponen ini nanti bisa dijadikan sebagai salah satu individu. Nah, di sini juga ada gambar yang kedua. Ya, ada gambar yang kedua ini berarti tentang apa ini? Siapa yang bisa gambar yang kedua? Baik. Interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Nah, interaksi antar komponen abiotik dan biotik. Ya, bisa memberikan contoh? Siapa yang bisa berikan contoh? Pestisida yang dapat membunuh hama tanaman, kemarau panjang yang membuat tanaman padi mati. Ya, baik. Ya, di sini adanya kemarau yang panjang bisa membuat tanaman menjadi mati. Ya, kemudian dengan menggunakan pupuk yang berlebihan bisa juga membuat tanaman ini menjadi mati. Ya, sehingga tanah yang subur bisa menjadi kering. Kemudian yang ketiga, siapa yang bisa? Ya, silakan. Interaksi antar manusia dan hewan. Ya, yang ketiga berarti interaksi antar manusia dan alam. Nah, jadi ketiga gambar ini kita bisa memberikan contoh tentang individu, tentang populasi, dan tentang komunitas. Individu, ya, pada sawah yang subur ini adalah individu. Individu ini berarti adalah suatu unit terkecil, ya, suatu unit terkecil makhluk hidup pada komponen tersebut. Kemudian yang kedua ini dinamakan dengan populasi. Ya, populasi adalah sekumpulan daripada individu. Kemudian ada komunitas. Ya, komunitas ini berarti adalah gabungan antara individu dan populasi. Ya, sekumpulan makhluk hidup yang berbagai macam jenis. Nah, itu adalah dari gambar ini. Baik, jadi rumusan masalah yaitu ditemukan interaksi antar manusia dan alam. Nah, interaksi antar manusia dan alam. Sekarang tugas kalian untuk mengamati gambar, ya. Kalian mengamati gambar, kemudian kalian bisa untuk menganalisis gambar dan mengkomunikasikan bagaimana cara kalian untuk bisa mendapatkan solusi dari dampak lingkungan yang terjadi. Lihat gambar yang ada, kemudian kalian menganalisis, ya, menganalisis apa saja yang kalian temukan. Baik, kalau sudah selesai, untuk masing-masing kelompok mewakili untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil kalian. Yang untuk kelompok 1 silakan ke depan. Kelompok 2 dan kelompok 3 silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil analisis kalian. Harus selesai dengan percaya diri dan tanggung jawab, ya. Untuk yang lain bisa untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada teman-teman yang ada di depan. Ya, untuk kelompok 1 dipersilakan. Hasil diskusi. Interaksi antara manusia dan alam, adanya fenomena alam. Penyebab masalah banjir, tsunami, masalah drainase, minimnya resapan air. Dampak banjir bagi lingkungan membuat lingkungan menjadi kotor karena luapan air. Banyak sampah yang berserakan, mencemari lingkungan,
menghindari mendirikan bangunan di pinggiran sungai. Kesimpulan, harus adanya reboisasi penghijauan kembali karena pohon bisa menyediakan oksigen dalam jumlah yang besar. Baik, terima kasih untuk ketiga kelompok. Silakan kembali ke tempat kalian. Baik, kalian sudah mempresentasikan hasil kalian di depan. Kita bisa untuk mengambil kesimpulan bersama ya. Sebelum mengambil kesimpulan bersama, Ibu Guru mau tanyakan kalian apakah di dalam pekerjaan kalian yang kalian amati pada gambar, apakah kalian mengalami kesulitan? Tidak. Baik, kalau kalian tidak mengalami kesulitan, mari kita sama-sama untuk bisa memberikan kesimpulan ya. Kesimpulan dari tadi dampaknya terjadinya banjir yang ada pada gambar yang kalian amati tadi masalahnya. Ya, berarti kesimpulan kita agar tidak terjadinya bencana alam, tidak terjadinya banjir kembali lagi, berarti kita harus buat apa? Yang pertama harus melakukan reboisasi ya, harus melakukan reboisasi atau penghijauan. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh Buang sampah sembarangan. ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh membuang sampah di sungai, tidak boleh membuang sampah di selokan, ya, tetapi harus membuang sampah pada tempatnya. Dan yang ketiga, tidak boleh menebang ya, tidak boleh menebang pohon sembarangan ya, tidak boleh menebang pohon sembarangan karena kalau kita menebang pohon sembarangan bisa terjadinya banjir kembali lagi. Ya, itu hasil kesimpulan daripada kita, daripada anak-anak juga. Nah, sebelumnya itu bisa kalian untuk mengumpulkan LKPD kalian, bisa mengumpulkan. Masih semangat? Masih semangat? Luar biasa semangatnya ya. Sekarang sebelum kita mengakhiri, Ibu masih mempunyai lembar refleksi untuk kalian. Ibu harap dari kalian agar kalian bisa mengisi lembar refleksi kalian ya. Lembar refleksi kalian, nanti di situ ada sikap kalian ya. Di situ nanti ada skor ya, memakai skor 4, 3, 2, 1. Kalian melihat diri kalian sendiri ya, ingin rasa ingin tahu. Nanti di situ skor 4 berarti sangat setuju, skor 3 setuju, skor 2 tidak setuju, dan skor 1 sangat tidak setuju. Kalian tinggal main checklist saja, ya, main checklist. Kalian bisa lihat di situ, apakah kalian menunjuk rasa ingin tahu, ya, tinggal kalian kasih checklist. Kemudian ketelitian dalam kalian mengamati lingkungan, ada ketekunan dan keterampilan berkomunikasi. Ya, silakan diisi. Silakan diisi masing-masingnya. Silakan diisi ya lembar refleksinya. Menurut kamu
paling sulit di dalam pelajaran ini apa? Kemudian apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar kamu? Baik, kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan. Kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan. Sudah semuanya? Ya, kalau sudah semuanya, ya sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu minta dari kalian pulang ke rumah, kemudian kalian pelajari lagi tentang materi pencemaran lingkungan agar pada minggu depan nanti kita belajar kembali di sekolah. Ya, sebelum kita tutup, Ibu Guru minta Vincent untuk berdoa kembali. Vincent, silakan. Amin. Baik, terima kasih untuk Vincent atas doanya. Dan sampai di sini pertemuan kita. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu.